Berjumpa lagi dengan saya di channel Dokter Kampung. Kita lanjutkan kajian-kajian komunikasi keluarga. Nah, tema ini tema yang menurut saya sangat menarik, yaitu siapa sih sosok perempuan yang layak untuk jadikan Anda sebagai seorang istri, dan siapa sosok seorang pria yang layak atau ideal untuk Anda jadikan suami. Nah, memilih pasangan hidup merupakan salah satu keputusan terpenting dalam kehidupan seseorang. Dalam perspektif komunikasi, pernikahan adalah bentuk komunikasi interpersonal yang paling intim tetapi juga sekaligus kompleks. Nah, kesuksesan memilih pasangan itu akan menentukan kualitas kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang. Namun memang kadang ada persoalan dan betapa susahnya memilih pasangan hidup itu. Nah, banyak pernikahan mengalami masalah serius, bahkan berujung perceraian karena ketidaksesuaian karakter pasangan. Menurut penelitian Gottman dan Leverson, ketidakmampuan mengenali pola komunikasi yang destruktif sejak awal hubungan itu merupakan prediktor utama kegagalan pernikahan. Studi lain oleh Larsen dan Holman mengungkapkan bahwa 67% pasangan yang bercerai mengakui tidak melakukan proses seleksi pasangan secara baik. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, siapa sih atau apa sih karakteristik calon istri yang ideal? Yang pertama adalah kematangan emosional. Karakteristiknya adalah kematangan emosional, yaitu perempuan atau sosok perempuan yang mampu mengelola emosi dengan baik dan menyikapi konflik secara dewasa dalam berbagai situasi. Yang kedua, karakteristik calon istri yang ideal adalah komunikasi terbuka. Itu perempuan yang berani mengungkapkan perasaan, mampu mendengarkan secara aktif, dan berkomunikasi dengan terbuka, dengan baik. Ketiga adalah sikap suportif, yaitu perempuan yang mendukung pertumbuhan personal pasangan dan memiliki empati yang tinggi. Kemudian karakteristik yang keempat adalah kemandirian, yaitu perempuan yang memiliki identitas diri yang kuat, tidak bergantung secara berlebihan pada pasangan. Penelitian oleh Knef dan Pangelisti menunjukkan bahwa wanita dengan keterampilan komunikasi yang baik mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang lebih sehat. Sementara itu, Freud menemukan bahwa kemampuan menunjukkan afeksi secara verbal dan nonverbal menjadi prediktor kuat kepuasan pernikahan di dalam jangka panjang. Nah, lalu selanjutnya siapa laki-laki yang ideal untuk dijadikan suami, atau karakteristik calon suami yang ideal seperti apa? Yang pertama, tanggung jawab. Yaitu laki-laki yang memiliki komitmen kuat terhadap keluarga dan bertanggung jawab secara finansial dan emosional. Penelitian Doherty menunjukkan bahwa pria yang memiliki sense of responsibility yang tinggi cenderung memiliki pernikahan yang lebih stabil. Yang kedua, sosok pria yang memiliki kejujuran dan integritas, konsisten antara ucapan dan tindakan, serta memiliki prinsip moral yang kuat merupakan bagian dari integritas dan kejujuran. Studi oleh Reagan tahun 2017 mengungkapkan bahwa kejujuran menjadi nilai utama yang dicari wanita dalam pasangan jangka panjang. Jadi, laki-laki yang jujur itu adalah dambaan para perempuan. Yang ketiga, kecerdasan emosional.
mampu memahami, yaitu laki-laki yang mampu memahami dan meregulasi emosi diri dan peka terhadap perasaan pasangan. Goleman menemukan bahwa laki-laki dengan emotional quotient atau kecerdasan emosional tinggi itu lebih sukses dalam pernikahan mereka. Dalam perspektif Communication Privacy Management Theory, pria yang mampu menghargai batasan privasi pasangan dan mengelola keterbukaan dengan bijak cenderung membangun hubungan yang lebih sehat. Selain itu, kemampuan berkomunikasi secara asertif tanpa agresivitas menjadi kualitas penting yang dibutuhkan oleh seorang wanita, oleh seorang pria untuk menjadi calon suami. Nah, aspek komunikasi dalam pemilihan pasangan dari perbincangan itu memang melihat bagaimana apakah si calon, baik calon suami atau istri, memiliki keterbukaan, memiliki keterampilan mendengar, memiliki kemampuan penyelesaian konflik baik, memiliki kemampuan komunikasi non-verbal juga verbal, kemudian juga memiliki kemampuan dalam berekspresi afeksi. Nah, model komunikasi dialektis dari Baxter dan Montgomery menjelaskan bahwa pasangan perlu mengelola berbagai ketegangan dalam hubungan, seperti kebutuhan antara keterbukaan dan privasi. Penelitian Guerrero menunjukkan bahwa pasangan yang mampu menyeimbangkan dialektika komunikasi ini memiliki hubungan yang lebih memuaskan. Studi longitudinal oleh Gottman mengidentifikasi 4 horsemen of the apocalypse, yaitu komunikasi pasangan. Dalam komunikasi pasangan yang memprediksi kegagalan pernikahan adalah kritik, defensif, penghinaan, kemudian ada stonewalling. Nah, kemampuan mengenali dan menghindari pola-pola ini menjadi kunci dalam memilih pasangan yang ideal dan tepat. Nah, lalu juga ada kecocokan nilai dan tujuan hidup. Similarity theory dan complementarity theory dalam komunikasi interpersonal menjelaskan bahwa kecocokan nilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan hubungan. Penelitian lain, Fish dan Tomko, juga menemukan bahwa pasangan dengan keselarasan nilai keagamaan itu memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dan komunikasi yang lebih efektif. Jung dan Stafford dalam penelitiannya menunjukkan bahwa diskusi mendalam tentang tujuan hidup sebelum menikah itu berkorelasi positif dengan adaptasi pasangan dalam menghadapi tantangan pernikahan. Ketidaksesuaian yang tidak dibicarakan sejak awal sering muncul sebagai konflik di kemudian hari. Demikian teman-teman, mari kita diskusikan dan semoga Anda semua yang belum menikah mendapatkan calon suami yang ideal, juga calon istri yang ideal sesuai karakteristik dan kriteria tadi. Mari kita diskusikan agar lebih komprehensif.